Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Mo Dao tertegun saat mendengar perintah Shi Hao. Dirinya benar-benar diperlakukan seperti bawahan sewaan, diminta turun tangan tanpa banyak penjelasan. Namun, ia tak punya pilihan. Saat ini nasibnya terikat pada Shi Hao. Saat Mo Dao melangkah ke arah kelompok lawan, suasana langsung menegang. Siapa yang berani mengusik makhluk tingkat tinggi dengan 3 helai energi abadi sepertinya? Wajah Mo Dao menyiratkan konflik batin. Ia baru saja melalui pengalaman supranatural yang mengguncang keyakinannya. Ukiran pertempuran masa lampau yang ia saksikan meninggalkan jejak mendalam di pikirannya, menggambarkan sejarah berdarah ras-ras kuno. Namun, ia tetap meragukan kebenaran sepihak itu. Shi Hao melihat wajah Mo Dao yang gelisah dan bertanya ketus, "Kenapa wajahmu seperti mayat hidup begitu?" Mo Dao menjawab datar, "Aku hanya ingin berinteraksi dengan mereka semua." Mendengar itu, wajah para penonton berubah masam. Kecuali Lu Tuo atau Yoyo yang turun tangan, tak ada yang bisa menghentikan Mo Dao. Beberapa dari mereka mulai menoleh ke arah Shi Hao, jelas paham siapa dalang di balik ini. Kelinci kecil tertawa senang sambil mengelus kilin muda. Akhirnya ada aksi seru. Sementara itu, Shi Hao memerintahkan Mo Dao secara diam-diam, singkirkan mereka yang mengepung Cao Yusheng lebih dulu. Tanpa banyak bicara, Mo Dao mengangkat tangannya. Cahaya 5 warna meluncur dan langsung meledakkan sekelompok orang. Bahkan si gemuk belum bergerak, tapi formasi di tubuhnya yang mengerikan sudah cukup membuat lawan takut. Mo Dao akhirnya turun tangan langsung. Dengan domain yang dilepaskan, ia mengisolasi medan tempur dan menyerang tanpa ragu. "Ini mangsaku!" Cao Yusheng protes, tapi tak digubris. Teriakan dan suara tulang patah mewarnai udara. Serangan Mo Dao menghajar mereka satu persatu. Hanya dengan lambaian tangan atau tendangan ringan, tubuh lawan terpental, darah muncrat, dan tulang retak. Beberapa mencoba menggertak. "Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau asing di tempat ini." Namun, Mo Dao tak goyah. Dia hanya melirik Shi Hao yang masih bersandar santai tanpa ekspresi. Kekacauan makin besar. Kelompok agresor awal kini tak berkutik. Mereka yang tadinya berniat berinteraksi, kini berubah jadi korban. Teriakan mereka membuat orang-orang dari kejauhan mulai mendekat. Salah satu dari mereka mencoba menyulut massa, berteriak, "Makhluk asing itu menyerang, kita harus bersatu." Tapi Mo Dao hanya menambah tekanan. Satu orang dipukul hingga memuntahkan darah, yang lain dipukul sampai tubuhnya hampir patah dua. Kelinci kecil makin riang, "Akhirnya aku bisa istirahat. Ini baru pelayan idaman." Orang-orang mulai panik. Pertarungan ini sepihak. Tak ada yang berani mendekat, kecuali mereka yang benar-benar kuat. Beberapa mencoba meminta Shi Hao menghentikan Mo Dao. "Sudah cukup, perintah pelayanmu untuk berhenti." "Belum," jawab Shi Hao datar, lalu menyuruh Mo Dao memukuli mereka lagi, asal jangan membunuh. Suasana makin kacau. Para korban mulai digebuki tanpa ampun. Beberapa bahkan sudah berguling-guling di tanah, tak bisa bangkit lagi. Shi Hao kemudian berkata, "Sekarang waktunya kalian mengeluarkan barang-barang kalian. Jangan bilang tak punya." Orang-orang murka. Mereka tak mau harta hasil perjalanan spiritual mereka dirampas begitu saja. "Jangan keterlaluan," seru salah satu dari mereka. Namun, Shi Hao tetap tenang. "Sudah selesai? Ambil semua milik mereka," katanya ke Mo Dao. Beberapa orang mulai mengancam, "Jika kamu terus seperti ini akan ada akibatnya." Shi Hao menatap tajam. "Kau mengancamku?" Ketegangan memuncak. Beberapa mengungkit nama besar Wang Xi. "Jangan lupa, kau hanya pelayan Wang Xi, jangan besar kepala." Shi Hao langsung menampar pria itu hingga terbang. "Siapa yang kamu bilang pelayan?" "Aku dari keluarga Wang," jawab pria itu sambil memuntahkan gigi. Shi Hao tak ragu. Dia menghentakkan kaki, mengirim pelangi surgawi yang memotong tubuh pria itu jadi dua. "Kalau memang dari keluarga Wang, mungkin aku harus menangkap Wang Xi sekalian," ucap Shi Hao dingin, suaranya menggema bersama ketegangan yang menyesakan. Tubuh lelaki itu terbelah dua, tapi nyawanya belum padam.
Wajahnya pucat, gemetar ketakutan, ingin berteriak atau memaki, tapi nyalinya ciut di hadapan Shihao, yang seperti Raja Iblis. Ia menahan amarah, sebab masih menyangka bahwa Shihao tak lebih dari alat milik keluarga Wang yang ditundukkan oleh ikat kepala berlian, artefak yang konon hanya bisa dipakai oleh para jenius pilihan. Namun, realita menamparnya. Shihao dengan tatapan membekukan, mendekat dan bertanya, "Kau dari keluarga Wang? Jangan bertindak sembrono," ucap pria itu gugup. Tapi Shihao menginjak dadanya membuat tulangnya berderak. "Kualifikasi apa kau punya untuk mengancamku? Ada yang bisa kita bicarakan." "Bicara?" Shihao menimpal dengan dingin, memaksa jawaban tanpa peduli risiko hubungan antar keluarga besar. Orang-orang tertegun. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan murid utama lembaga dewa bisa sekuat ini? "Aku rasa dia bukan dari keluarga Wang, hanya punya koneksi kecil." Seseorang mencoba menenangkan. "Ikan rendahan rupanya." Shihao menghentak, membuat tubuh atas orang itu hancur. Hanya kepala yang tersisa melolong kesakitan. Meski terluka parah, tingkat kultivasinya membuatnya masih bertahan hidup. Putri Yao Yuke muncul sambil bertepuk tangan, tersenyum geli. "Bagus, orang-orang Wang memang perlu diajari. Saudara Dao, maukah kau bergabung denganku? Kami bisa mencarikan cara mencabut ikat kepala itu." Saat itu altar kembali menyala. Wang Xi kembali dan melihat kehancuran yang terjadi. Ia tahu lelaki yang hampir mati itu punya koneksi dengan keluarga Wang, tapi ia memilih diam, hanya mengamati. Sementara itu, para penyerbu mengeluh karena sebagian besar harta mereka dijarah modal. Wang Xi akhirnya membuka suara dengan nada datar. "Apa yang terjadi di sini?" Namun, sebelum konflik makin meruncing, Putri Yao Yue kembali merayu Shihao untuk bergabung dengannya. Shihao hanya tersenyum tenang, seolah insiden barusan tidak berarti apa-apa. Di sisi lain, Shihao dan Mo Dao mulai menyadari betapa luar biasanya transformasi yang dialami banyak peserta. Beberapa tubuh berubah, kekuatan meningkat, bahkan ada yang bersentuhan dengan darah makhluk abadi. Mo Dao frustrasi. Dia merasa hanya dapat sisa, tak seperti yang lain. Tapi saat dia berinteraksi dengan seseorang, sebuah kabar mengejutkan datang. Seseorang mengklaim telah melihat pil abadi tak binasa. Suasana langsung gempar. Obat Dao abadi seperti itu bisa membuat seseorang menembus Dao abadi. Tapi yang memilukan, pil itu justru terbang menghilang karena kecerobohan si pemilik. Sementara itu, hasil rampasan lain juga muncul. Mo Dao dan Shihao menemukan kitab suci Giok bercahaya ungu, penuh kabut spiritual dan teks kuno. Shihao terkejut. Kitab ini mirip dengan yang ia temui di 3.000 provinsi, yang dulu sulit ia rebut. Kini, dua kitab muncul sekaligus. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Beberapa tetua akademi muncul mengaku hanya ingin meneliti kitab tersebut dan meminta mereka menyerahkannya. Shihao dan Mo Dao tak bisa berbuat apa-apa, meski hatinya berat. Shihao sadar dia harus segera mempelajari bahasa kuno kitab suci agar tak terus dirampas seperti ini. "Kalian hanya meneliti, itu milik kami," bisik kelinci. Kecil lantang, tapi para tetua mengelak, berkata hanya ingin membantu memahami isi kitab. Akhirnya altar berhenti bersinar, semua peserta kembali. Seorang tetua membuka jalan emas melintasi bintang-bintang, membawa mereka menuju kapal perang kuno. Kapal itu terbang membelah kosmos, kembali ke surga yang tak terukur, lalu menuju lembaga dewa surgawi. Namun, dari kejauhan, di benua yang mengapung di ruang angkasa, siluet gelap menatap ke langit, bergumam lirih. Kitab Dao abadi dari berbagai tempat mulai muncul. Era besar akan segera dimulai. Apakah itu menuju kejayaan atau kehancuran? Waktu terus berlalu, perjalanan kembali telah usai. Para murid kembali ke lembaga. "Kita kembali," seru beberapa pelayan dengan napas lega ketika kapal perang akhirnya mendarat di lembaga dewa surgawi. Setelah lolos dari medan pembantaian Immortal Battlefield, kembali dengan selamat adalah keajaiban. Para tetua segera bubar, membawa pulang rampasan paling berharga, 4 kitab Giok Dao abadi. Mereka berkumpul di aula rahasia, mata menyala penuh antusias. Namun meskipun kitab itu agung, praktiknya di era saat ini masih jadi teka-teki.
Sementara itu, kabar tentang kembalinya mereka tersebar luas, menggemparkan seluruh akademi. Isu-isu liar beredar. Benarkah mereka membawa makhluk asing hidup-hidup? Raja berkepala 3 benar-benar dibunuh? Shi Hao, pelayan Wangxi, itu pembunuhnya? Semua mata tertuju pada Shi Hao. Ia dipanggil masuk ke pengasingan bersama para tetua, lalu keluar dalam diam. Ia kembali ke tempat tinggalnya di puncak surgawi Wangxi, duduk tenang, menyatu dalam kultivasi. Namun, justru ketenangannya yang membuat banyak pihak semakin penasaran. Banyak pembudidaya diam-diam menyelidikinya. Siapa sebenarnya dia? Desas-desus pun berkembang. Ia menundukkan modal, makhluk asing dengan 3 helai energi abadi. Ia tidak mengolah energi abadi, tapi tubuhnya mencapai puncak. Bahkan ada yang bilang dia dibina sebagai teman Dao Wangxi hanya karena dia mengejarnya. Tak hanya itu, kematian pemuda tertinggi Feng Clan juga dikaitkan dengannya. Bahkan keturunan Yuanqing ikut disebut-sebut telah mati di tangannya. Namun, rumor yang menyebut Mo Dao lebih berharga daripada Shi Hao sendiri membuat banyak pihak mulai mengincar pelayan itu. Akademi bergerak cepat. Mo Dao dibawa oleh penatua dengan dalih perlindungan, meski Shi Hao sempat menentang. Para tetua bahkan mencoba menyelidiki roh primordialnya. Namun, jebakan yang ditanam di dalam tubuh Mo Dao hampir meledak dan membunuh semua orang di sekitarnya. Untung diagram 10 alam dan 9 kuali Phoenix digunakan tepat waktu. Mo Dao selamat, meski nyawanya hampir melayang. Shi Hao murka dan merebut kembali Mo Dao, memperingatkan semua pihak agar tak mengusiknya lagi. Namun, tekanan terus datang. Banyak kekuatan luar mengincar Mo Dao dan bahkan mulai mendekati Shi Hao dengan hadiah. Beberapa ingin merekrutnya, tapi semua tahu yang mereka incar sebenarnya bukan Shi Hao, melainkan pelayannya. Keluarga Wang pun tak tinggal diam. Mereka mengklaim Mo Dao sebagai milik mereka karena pita berlian di kepala Shi Hao. Di depan publik mereka bersikap ramah, tapi Shi Hao dengan mata surgawinya melihat kesombongan tersembunyi di balik senyum mereka. Lebih parah, dia mengenali wajah-wajah lama dari keluarga Wang, orang-orang yang dulu menjebaknya ke dalam tambang kuno asal. Mereka terkejut dia masih hidup dan lebih kuat dari sebelumnya. Mata mereka memancarkan keserakahan, mengincar rahasia tambang kuno dan Mo Dao. Keluarga Wang kemudian mencegah semua pihak luar mendekati Shi Hao, mengklaim dia sepenuhnya milik mereka. Tidak peduli sehebat apa dia tetap pelayan klan Wang kami. Kata-kata sombong ini menyulut kemarahan Shi Hao. Ia mendengar langsung hinaan itu. Ia memandang pita berlian di kepalanya dengan jijik. Hanya karena benda bodoh ini kalian menganggapku milik kalian? Gumamnya dingin. Lalu dengan tekad membara, dia masuk ke gua Wangxi dan dunia pun geger. Shi Hao menangkap Wangxi, katanya dia akan menyuruhnya berlutut untuk ritual penghapusan penghinaan. Akademi pun kembali dilanda badai rumor. Itu saja spoiler untuk episode 229 dari Donghua Series Perfect World.